وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, mereka menyampaikan satu sama lain, la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengarkan Quran dan kemudian ilghaw fihi itu ya berpalinglah darinya. La'allakum taghlibun, nanti kalau kamu kalau kamu dengar, kamu nanti akan dikalahkan gitu loh, akan larut, akan dikalahkan. Ya mungkin kalau hari ini bahasanya kan jangan dengerin nanti kena syubhat. Itu bahasanya hari ini kan. Nah ini juga cuma orang kafir Quraisy waktu itu ngomongnya bukan syubhat. Nanti kamu kalah dengan larut dengan terlena, terikut dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad nanti ya. Tersihir. Falamma baghatahum bitilawati hadhihi surah. Nah, ketika mereka dikagetkan dengan bacaannya Nabi Muhammad untuk surah Najm ini, wa qara'a adzanihim kalamun ilahiyyun ra'i'un khallabun, dengan segera itu telinga mereka itu kayak disambar petir tas gitu loh, kayak disambar petir. Ini satu kalam ilahi yang sangat indah sekali yang belum pernah mereka dengar. Jadi pendengaran mereka langsung terpusat kepada apa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuhitu bi raw'atihi wa jalalatihi al-bayan, yang mana keindahan sastra bayan itu tidak mampu untuk meliputi keindahan dari Al-Qur'an itu sendiri. Tafanu ammahum fihi, mereka kemudian itu menjadi fana itu kan hilang, hanyut, larut dia dengan lantunan Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya kullu wahidin musghiyan ilaihi, masing-masing dari mereka itu memperhatikan bacaannya Nabi Muhammad itu dengan seksama, enggak ada yang protes. Terus lanjut untuk mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad itu. La yakhturu bibalihi syai'un siwahu, tidak ada terdetik di dalam hati mereka kecuali apa yang mereka dengar. Jadi ini bacaannya Rasulullah itu langsung masuk ke hati mereka gitu. Mereka enggak punya kesadaran untuk menentang apa yang mereka dengar itu. Hatta idza tala fi khawatimi hadhihi surah, ketika sudah dibaca sampai pada akhir-akhir surah ini, qawari'a tatiru lahal qulub, ini yang paling yang paling punya kekuatan untuk menjadikan hati-hati mereka itu melayang. Apa itu? Kalam Allah, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan ibadahilah Allah. Tsumma sajad, tanpa sadar semuanya itu langsung sujud. Orang-orang Quraisy yang mendengar dengan seksama tadi, tanpa mereka sadari mereka langsung sujud. Lam yatamalak, lam yatamalak ahadun nafsahu hatta kharra sajidan, tidak mampu menahan diri mereka sehingga mereka itu langsung sujud. Wa fil haqiqah kanat raw'atul haqqi qad sada'at al-'inad fi nufusi al-mustakbirina wal mustahzi'in. Hakikatnya di sini keindahan dari al-haq ini kan, keindahan dari al-haq itu sudah menghancurkan pengingkaran, kesombongan orang-orang yang mustakbir dan menghinakan selama ini. Mereka yang selama ini sombong menghinakan Al-Quran, keindahan dari Al-Quran itu sendiri telah menundukkan mereka dan menghancurkan pengingkaran mereka selama ini. Fama tamalaku an yakhurru lillahi sajidin. Mereka tidak mampu menahan diri mereka sehingga mereka itu kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini, kisah sujudnya orang-orang ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah diriwayatkan melalui Abdullah ibn Mas'ud. Jadi benar adanya bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu ikut sujud bersama Nabi SAW ketika dibacakan
surah An-Najm ini. Ini kisah aslinya demikian. Nah, kemudian ada kisah-kisah yang dipalsukan dan didustakan atas nama Nabi. Ini yang disebut dengan kisah Goronik itu tadi. Goronik itu artinya bangau putih yang terbang ke angkasa. Kenapa kok dikatakan ini kisah Goronik? Karena Rasulullah di sini sebagaimana yang dipalsukan beritanya oleh orang-orang kafir Quraisy itu menyebutkan pengagungan terhadap Goronik tersebut, dewa bangaunya itu. Wasaqata fi aidihim lamma ahassu anna jalala kalamillahi lawazimamahum. Mereka kemudian terjatuh, tersungkur, dan mereka mengetahui bahwasanya keagungan kalam Allah Subhanahu wa taala itu telah memusnahkan zimam itu syiddah. Syiddah itu kekeras kepalaan mereka itu dihancurkan oleh keagungan kalam Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarnya. Fartakabu aynama kanu yubdiluna qusara juhdahum fi mahwihi wa ifnaihi. Mereka kemudian secara tidak sadar dan tidak bisa menahan diri, mereka telah melanggar perkara yang selama ini mereka bersusah payah, berjibaku, mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menghancurkannya, tetapi justru mereka melakukannya hari itu. Maksudnya apa di sini? Ini sastranya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri ini tinggi memang anunya. Selama ini mereka berupaya untuk menghancurkan ajaran tauhid, sujud kepada Allah, gitu kan? Segala daya upayanya mereka kerahkan, duitnya habis, hartanya habis, waktunya habis, tenaganya habis untuk berupaya agar jangan orang-orang Mekah itu sujud kepada Allah. Tetapi justru mereka sendiri yang melanggar hari itu, gitu loh. Yang selama hidupnya mereka sudah mengerahkan segala kemampuannya untuk menghalangi orang-orang sujud kepada Allah, hari itu mereka dengan serta-merta sujud kepada Allah. Waqad tawala alaihim al-laum wal-'itabu min kulli janibin mimman lam yahdur hadzal mashhad minal musyrikin. Nah, mereka yang ikut sujud bersama Nabi Muhammad ini kemudian mendapatkan celaan-celaan. Dari apa? Celaan-celaan dari mereka-mereka yang tidak hadir pada saat itu, tidak ikut dengar. Kan orang-orang Quraisy yang lain ada yang di tempat lain tidak dengar gitu. Yang ada di situ ikut sujud. Maka dihina habis-habisan, dicemooh habis-habisan. Apa kok kenapa sujud sama Muhammad? Demikian dicela mereka. Untuk menahan rasa malu gitu kan. Wa inda dzalika kadzabu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menahan rasa malunya, akhirnya mereka membuat cerita palsu yang diatasnamakan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waftaru alaihi, dia membuat ini, membuat dengan sengaja kedustaan ini, annahu atafa ala asnamihim bi kalimati taqdirin. Kami itu, kata siapa? Kata orang-orang kafir Quraisy yang ikut sujud tadi, itu gara-gara Muhammad sudah memuji dan menyanjung asnam kita, berhala-berhala kita gitu loh. Itu di dalam ucapannya Muhammad ngomong begini, tilkal gharaniqul ula wa inna syafa'atahunna laturtaja. Itu adalah gharanik yang tinggi terbang ke atas, itu burung bangau yang tinggi terbang ke atas. Berhala-berhala itu gharanik. Wa inna syafa'atuhunna, dan sungguh syafaatnya itu sangat diharapkan. Wah, senang dong orang kafir Quraisy gitu kan dipuji berhalanya. Nah, gara-gara ucapan inilah kami ikut sujud gitu. Kata siapa? Kata orang-orang kafir Quraisy itu. Ja'u bihadzal ifkil mubin, dia datang dengan cerita dusta ini. Liya'tadziru an sujudihim, untuk mencari-cari alasan dari sujud yang mereka lakukan itu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa yastaghribu hadza min qaumin kanu yu'lifunal kadzib. Yang demikian ini bukan suatu hal yang aneh. Bisa terjadi dilakukan oleh suatu kaum yang memang seumur hidupnya mereka sudah membiasakan untuk dusta. Wa yutiluna ad-dassa wal iftira, yang mana mereka itu senantiasa untuk melakukan kepalsuan-kepalsuan.
Ini bukan hal yang aneh kalau mereka melakukan. Kenapa? Karena memang kedustaan itu sudah menjadi jalan hidup mereka gitu. Balagha hadzal khabar ila muhajiri al-Habasyah. Nah, ini tadi cerita ini sampailah kepada orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah tadi. Walakin fi suratin takhtalifu tamaman, tetapi kabarnya itu sangat berbeda dari kenyataannya. An suratihi al-haqiqah, dari gambaran yang nyatanya. Sampainya bagaimana? Balaghahum anna Quraisyan aslamat, yang sampai kabarnya kepada mereka orang kafir Quraisy itu sudah masuk Islam semuanya gitu loh. Faraja'u ila Makkah fi Syawal min nafsis sanah. Maka di bulan Syawal, kisah ini kan tadi peristiwa ini terjadi di bulan Ramadan kan. Rasulullah membacakan surah An-Najm tadi semuanya ikut sujud, itu terjadi di bulan Ramadan. Maka ketika bulan Syawal mereka langsung kembali ke Makkah di tahun itu juga. Falamma kanu duna Makkah sa'atan min nahar, ketika sudah dekat di Makkah di satu hari yang di salah satu waktu di siang hari, wa arafu jilatal amr, barulah mereka menyadari mengetahui berita yang sesungguhnya terjadi itu peristiwanya apa, baru tahu di situ. Raja'a minhum man raja'a ilal Habasyah. Akhirnya ketika sudah mengetahui kenyataannya, sebagian dari mereka kembali lagi ke Habasyah. Walam yadkhul fi Makkah, tidak masuk ke Makkah. Tidak masuk ke Makkah min sa'irihim ahadun illa mustakhfiyan. Nah, dari sebagian besar mereka itu tidak ada yang masuk ke Mekah, tidak ada yang berani masuk ke Mekah kecuali nanti secara sembunyi-sembunyi. Au fi jiwari rajulin min Quraisyin, atau mereka yang nanti terpaksa masuk Mekah itu dalam jaminan keamanan salah seorang petinggi Quraisy. Nah, jadi di sini meskipun Quraisy yang masih kafir ini ada saja 1, 2, 3 orang mereka yang masih punya hati. Yang masih punya hati itulah nanti yang memberikan jaminan keamanan. Kalau nanti dia masuk, aku yang jamin kamu. Dia mencelakakan kamu, urusannya sama saya nanti. Itu ada 1, 2 Quraisy yang seperti itu. Nah, orang-orang Quraisy yang demikian inilah yang nanti sama Rasulullah ketika perang Badar, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Kamu ketemu ini nanti jangan dibunuh, ketemu ini jangan dibunuh. Tapi tangkap saja dia. Berikan dia keamanan. Kenapa? Ketika dia masih di Mekah terjadi yang seperti ini, meskipun mereka masih kafir, mereka masih memberikan pertolongan-pertolongan kepada orang-orang muslim yang ada itu. Karena apa? Karena hati nurani mereka masih ada. Tetapi yang dedengkot-dedengkotnya kayak bubuhannya Abu Jahal itu nggak bisa diapa-apain lagi, sudah kayak gitu tuh. Itu nggak ada cara lain selain dihabisi melalui pertempuran. Nanti akan ada episodenya di pertempuran Badar. Ini insya Allah sudah masuk waktu Isya ya. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas hijrah Nabi Muhammad hijrah kaum muslimin ke Habasyah yang kedua. Di sini nanti ada utusan Quraisy yang datang sehingga terjadi dialog dengan Ashamah tadi, Najashinya Habasyah. Najasyi itu gelar raja bagi kerajaan di Habasyah. Kalau di Mesir namanya Fir'aun, kalau di Romawi namanya Qaisar, di Persia namanya Kisra, di Habasyah itu namanya Najasyi. Ini saja mungkin yang bisa kita pelajari malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.